Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pada pertemuan ini secara khusus insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang kewajiban kita atau akidah kita terhadap Al-Quran yang mulia. Perlu kita ingat di dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang jauh. Mengkufuri kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabinya, ini merupakan kesesatan. Dan mengkufuri kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kesesatan yang nyata. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, kita harus memiliki keyakinan yang benar terhadap Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ini adalah merupakan kitab suci yang sangat agung, pedoman hidup kita kaum muslimin. Hendaknya kita memiliki akidah yang lurus tentangnya, kita mati di atasnya, kita meninggal di atas akidah ini, agar kita meninggal dalam keadaan berbahagia. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini. Yang pertama, anna al-Quran alladhi baina aydina huwa al-kitabul wahid alladhi lam yasilhu at-tabdil wat-tahrif wala taghayyur wala az-ziyadatu wa an-nuqsan, lianna Allah ta'ala ta'ahada bihifdhihi binafsihi. Bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, ia merupakan kitab, satu-satunya kitab yang tidak akan pernah terjadi perubahan padanya. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menjaganya. Allah langsung yang menjaga kitab sucinya ini, kitab suci Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang pasti menjaganya. Kemudian surat Fussilat ayat 41, 42, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid." Sesungguhnya ia merupakan kitab yang mulia yang tidak didatangi dengan kebatilan baik dari depan atau dari belakangnya. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana dan maha terpuji. Oleh karena itu, inilah akidah kita. Akidah kita
bahwa Al-Quranul Karim yang ada di hadapan kita, yang dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa seorang pun menambah-nambah walaupun satu huruf atau satu ayat, ya. Kalau ada yang melakukannya, maka para penghafal Al-Quran dari seluruh tempat, dari penjuru dunia, pasti akan membantahnya, ya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada banyak hamba-hambanya kaum mukminin yang menghafal firman-Nya di dalam dada-dada mereka. Mereka membacanya di siang hari dan di malam hari. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Ia merupakan ayat-ayat bayyinat yang ada di dadanya orang-orang yang diberi ilmu. Ya, ini akidah kita bahwa Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada yang seperti Al-Quran, hanya satu-satunya kitab suci yang di atas muka bumi ini yang terjaga, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Berikutnya yang kedua, annahu huwal kitabul wahid al-hadi lin-nasi fi kulli zaman wa makan. Ia merupakan satu-satunya kitab yang memberikan petunjuk bagi manusia di setiap masa dan di tempat manapun. Kalau Taurat turun untuk orang Yahudi, kalau Injil turun untuk orang Nasara, ya. Jadi Taurat hanya untuk orang Yahudi, Injil hanya untuk orang Nasara saja. Tetapi Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk seluruh manusia, ya, di atas muka bumi ini. Turun untuk bangsa jin dan bangsa manusia, ya. Oleh karena itu mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran enggak layak untuk dijadikan hukum, ya, di masa sekarang ini, maka ini merupakan kebatilan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyakuluna illa kadhiba. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar menjadi peringatan kepada alam semesta. Kemudian di surat An-Nisa 174 Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan dari Rabb kalian, dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Kemudian di surat Yunus ayat 57 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, dan hidayah dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian bisa juga lihat surat Jin ayat 1 dan ayat 2. Allah turunkan Al-Quran juga untuk bangsa jin. Ini keyakinan yang kedua. Yang ketiga, annana na'taqidu annahu kalamullah bada'a bila kaifiyatin qawlan. Jadi
Al-Quran ini adalah kalamullah. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran kalamullah, firman Allah. Allah turunkan kepada Rasulnya, ya, dan dibenarkan oleh orang-orang yang beriman, dan kaum mukminin meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam manusia, bukan kalamnya makhluk, ya. Dan barang siapa yang mengklaim bahwa Al-Quran adalah kalam manusia, maka dia kafir. Ya. Allah mencelaknya, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan neraka Saqar. Kemudian yang keempat, bahwa yang harus kita yakini, ya, annahu kalamullahi nazala bihi Jibril al-amin ala rasulina sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-amin bilisanin arabiyyin mubin liyakuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitablighihi lin-nas ajma'in. Ia merupakan kalamullah yang turun dibawa oleh Jibril al-amin kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-amin dengan bahasa Arab yang jelas, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada manusia, kepada seluruh manusia, dalam rangka mengamalkan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Ini surat Al-Maidah 67. Kemudian bisa dilihat surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Ya. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lewat perantara malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian yang kelima yang harus kita yakini, annahu fihi naba'u man qablana. Isi dari Al-Quran ada berita tentang orang-orang sebelum kita, dan ada khabar tentang orang-orang setelah kita, dan ia merupakan hukum antara kita, ya, dan ia merupakan hukum, ya, antara kita. Dan barang siapa yang meninggalkannya karena kesombongan, pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, maka pasti disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah tali Allah yang kokoh, hablullahil matin, wa nuruhul mubin, dan cahayanya yang jelas, wa huwa az-zikrul hakim. Al-Quran disebut dengan az-zikru al-hakim, zikir yang bijaksana. As-siratul mustaqim, yang merupakan jalan yang lurus. Man qala bil Qur'ani shadaq, barang siapa yang berkata dengan Al-Quran, dia telah benar. Wa man hakama bihi adad, yang berhukum dengan Al-Quran, dia telah adil. Wa man amila bihi ujir, yang mengamalkannya diberikan pahala. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, dan orang yang mendakwahkannya, maka dia diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini akidah yang kelima. Akidah kita yang keenam tentang Quran adalah anna man tamassaka bihi wa amila bi muqtadahu fala yadhillu fid dunya abada wa la yashqa fil akhirah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mengamalkan isinya, mengamalkan dari tuntutan Al-Quran, dia tidak akan tersesat selama-lamanya di dunia ini, dan tidak akan sengsara di akhirat kelak. Wa man taraka al-Qur'ana wa a'rada anhu 'asha fid dunya 'ishatan dhanka wa yuhsyaru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, berpaling darinya, dia hidup di dunia dalam keadaan yang sempit, dan akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allah berfirman di surat Thaha ayat 123 sampai 126,
qala ihbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya falayadhillu wa la yashqa. Lihat Allah berfirman di sini, barang siapa faman ittaba'a hudaya falayadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Kemudian dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah berfirman tentang perkataan orang yang berpaling dari Al-Quran, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu bisa melihat. Allah berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikian juga telah datang kepada engkau ayat-ayat kami dan kau lupa. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah pada hari ini engkau dilupakan. Ya. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis di sini dalam Sahih Al-Jami' nomor 2934, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah keduanya, yakni kitab Allah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai berjumpa denganku di telaga kelak. Yang ketujuh yang harus kita yakini, annahu nurun nazala min indillah liyankul al-bashariyata min adh-dhulumati ila an-nur. Ia merupakan cahaya. Al-Quran merupakan cahaya yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ya. Jadi manusia berada dalam kegelapan dan kegelapan kebodohan, kegelapan kesyirikan, ya, dan tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka, atau mereka tidak akan keluar dari kegelapan ini kecuali dengan Al-Quranul Karim. Bisa lihat surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kata Allah, ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, litukhrija an-nas minadh dhulumati ila nur, agar kau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ya. Kemudian juga kita bisa baca surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16, ya. Nah, jadi kalau ingin keluar dari kegelapan, caranya adalah kembali ke Quran. Yang ke-8, annahu yahdi ila aqwamit turuq fil aqidati wal ibadati wal ahkami wal muamalati wal akhlaq. Ia membimbing manusia ke jalan yang paling lurus dalam akidahnya, dalam ibadah, dalam hukum, muamalat dan akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ini adalah Al-Qur'an yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Yang ke-9, perlu kita yakini bahwa apabila dibacakan dengan Al-Quran di rumah kita,
maka syaitan akan terusir, ya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur-kubur, seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Berikutnya yang harus kita yakini bahwa Al-Quran apabila dibaca maka turunlah malaikat untuk mendengarkan bacaannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, melainkan mereka diliputi dengan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di depan para malaikat. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan di sini di silsilah al-ahadits as-sahihah nomor 1213, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza qama yusalli atahu malakun faqama khalfahu yastami'u al-Qur'ana wa yadnu, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri salat maka didatangi oleh malaikat, ya. Malaikat tersebut berdiri di belakangnya mendengarkan Al-Qur'an, kemudian malaikat tersebut mendekat, fala yazalu yastami', terus malaikat mendengarnya, wa yadnu, dan mendekat, hatta yad'a fahu ala fi, sehingga ia meletakkan mulutnya pada mulutnya, fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak, sehingga orang tersebut tidaklah membaca Al-Quran melainkan Al-Quran itu ayatnya tersebut masuk ke rongga malaikat. Hadis ini ada di silsilah as-sahihah, al-hadits as-sahihah nomor 1213. Kemudian yang harus kita yakini adalah orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya kepada manusia dengan ikhlas, tidak karena riya atau sum'ah, maka ia merupakan sebaik-baik manusia. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Kemudian perlu diketahui bahwa orang yang mengamalkan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, ya. Kedudukannya diangkat oleh Allah, ya, di atas manusia. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Kita lihat sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini dan merendahkannya dengannya kaum yang lain. Merendahkan kaum yang lain dengannya. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang memiliki Al-Quran, ya, di dunia adalah sabda Rasulullah SAW riwayat Muslim, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang mengimami suatu kaum yang berhak adalah yang paling pandai membaca kitab Allah, paling banyak hafalannya. Kemudian juga di akhirat kelak Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada sahibul Qur'an, iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, bacalah, ya. Ini dikatakan kepada orang yang sahibul Quran di akhirat kelak,
bacalah dan naik derajatmu. Bacalah Quran dengan tartil sebagaimana engkau membaca Quran dengan tartil di dunia dahulu. Karena sesungguhnya akhir kedudukan engkau di akhirat adalah sebatas ayat yang engkau baca, ya, atau inda akhiri ayat, artinya pada akhir ayat yang engkau baca. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, perlu kita ingat, inilah Al-Quran, ya, dan perlu sangat disayangkan Al-Quran yang begitu agung, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai pedoman hidup kaum muslimin, tetapi banyak atau sebagian dari manusia, sebagian dari kaum muslimin, ya, ini tidak mempedulikan Quran, ya. Al-Quran jarang dibaca, atau banyak di antara kaum muslimin belum bisa membaca Quran, ya, atau yang bisa membacanya hanya membacanya di munasabat tertentu, ya, seperti di kubur, ya, kalau ada kematian, ya, kalau ada acara tertentu, ya. Nah, ini. Adapun yang membacanya dengan sungguh-sungguh ini sedikit. Banyak di antara kita lebih sering membuka HP daripada membuka Al-Quran. Ikhwah yang Allah muliakan, hendaknya kita memperhatikan diri kita, ya. Apa yang lebih banyak kita lakukan? Apakah kita nonton TV atau membaca Quran yang lebih banyak? Apa lihat medsos atau baca Quran yang lebih banyak, ya? Nah, ini. Kalau misalkan kita jauh dari Al-Quran, maka segera kembali kepada Al-Quranul Karim. Karena umat akan hancur kalau jauh dari Qurannya. Kita perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Jami' nomor 599, "Idza zakhraftum masajidakum wa hallaytum masahifakum faddamaru alaikum." Apabila kalian menghias-hias masjid-masjid kalian, menghias-hias mushaf-mushaf kalian hanya sekedar dihias, faddamar alaikum, maka kebinasaan, kehancuran atas kalian. Oleh karena itu hendaknya kita tahu kewajiban apa yang harus kita, ya, kewajiban apa, ya, atau bagaimana interaksi kita kepada Quran, ya, atau hak-hak Quran kita harus tahu. Nah, jadi ada beberapa hak Al-Quran yang harus kita tahu. Yang pertama, kita harus, ya, mempelajarinya, ya. Kemudian yang kedua, kita sering membacanya. Kemudian yang ketiga, kita mentadabburinya. Kemudian yang keempat, kita mengamalkannya, ya. Dan yang kelima, kita berhukum dengan hukum Al-Quran yang mulia, ya, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, barangkali ini saja yang bisa kita bahas, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi inilah, ya, 11 hal yang berhubungan dengan akidah kita kepada Al-Quran yang mulia.
Ya, jadi kita memiliki Al-Quran yang sangat agung. Oleh karena itu hendaknya kita berdekat-dekat dengan Quran. Kalau belum bisa membacanya, maka kita belajar, walaupun Iqra, ya, baca, tidak usah malu, dari alif sampai ya kita baca, ya. Kemudian kita berusaha untuk memahami isinya, kemudian kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Nah, ini 3 hal ini yang harus kita perhatikan, dan beberapa hal yang juga sudah disebutkan tadi dalam majelis kita. Ini saja, dan saya minta maaf atas banyaknya kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.